Kami ingin mencoba untuk mensosialisasikan lagi, memberikan informasi bahwa Indonesia itu punya lahan bagus, lahan luas untuk teh. Tapi masyarakatnya itu sendiri masih konsumsi teh bukan untuk kesehatan mereka gitu. Halo, selamat pagi Kang Hilman. Wah, beruntung banget nih bisa wawancara Kang Hilman di pagi yang ceria ini. Kang, kenalin dong ke kita nama dan Kang Hilman dari peneliti mana? Saya Hilman Maulana, saya peneliti pasca panen sih kalau orang-orang umum kenalnya ya. Utamanya sih kalau di kita di Pusat Penelitian Teh dan Kina, kami itu divisinya disebutnya pengolahan hasil dan engineering kayak gitu sih. Saya di sini udah sekitar 10 tahunan lah sebelum ditanya ya. Ya karena spesial sih. Kenapa disebut specialty? Jadi specialty itu memang nama yang secara umum digunakan. Nanti masing-masing perusahaan, masing-masing team maker itu akan punya nama masing-masing. Secara umumnya disebutnya specialty. Ada beberapa kategori memang yang harus dipenuhi kalau pengen punya specialty gitu kayak gitu. Misalnya gini, satu tuh dari kebunnya tuh harus udah gampang di-trace. Dari produk itu udah ketahuan dari kebun mana misalnya kayak gitu ya. Bahkan sampai lebih bagus lagi ke bloknya gitu ya. Atau hamparannya tuh di sebelah mananya. Terus udah gitu juga jenis tanamannya juga harus ke-trace. Jenis tanamannya juga harus ketahuan modelnya apa. Kalau yang kalian bilang mungkin model ya. Kalau di kita kayak varietasnya atau klonnya seperti apa. Lanjut lagi, selain dari itu tadi saya udah nyebutin kebunnya ya sama tanamannya. Pembuatnya juga harus memang yang sudah ahli di bidangnya. Artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki atau mengetahui cara mengolah yang baik tehnya tersebut. Kemudian juga pada akhirnya bisa ngebantu mengeluarkan si karakteristik dari tanaman tersebut gitu. Dan tapi memang nantinya si tehnya itu tergantung dari si makernya nih. Mereka ingin ngeluarin apanya sih dari tehnya gitu. Makanya disebutnya specialty tea. Artinya nih dia tuh benar-benar spesial mulai dari pucuknya. Oh ya, pucuknya juga harus yang paling muda ya. Maksimal tuh di P+2, Peko plus 2 daun muda. Kalau P+3 itu udah nggak bisa specialty tea lagi gitu. Karena secara nilainya pun dia akan lebih kecil dibandingkan kalau P+2. Lebih bagus lagi kalau pucuknya doang kayak gitu ya. Jadi dari petaninya, dari kebunnya, dari tanamannya, kemudian juga dari si pengolahnya itu sendiri kayak gimana. Itu sih yang bikin jadi specialty tea sih kayak gitu. Ya karena ahlinya. Ya, kenapa yang bisa membedakan? Yang jelas kita lembaga riset. Satu lembaga riset. Risetnya kita nggak cuma di produk akhir doang. Risetnya kita itu mulai dari gimana bikin si tanamannya itu sendiri, ya kan? Gimana si tanaman itu punya nilai potensinya dia sendiri. Kita bikin mulai dari secara genetiknya gitu ya di kita. Kemudian juga jatuh ke budidayanya juga hampir di seluruh Indonesia itu memang menggunakan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kami gitu ya. Udah gitu ya pengolahnya juga sama nih, para peneliti juga di mana di sana juga sudah melalui riset-riset tertentu bagaimana mengolah teh yang baik dan bagaimana bisa mengeluarkan potensi-potensi dari si tehnya tersebut gitu sih. Ya, yang bikin warna itu utamanya dari oksidasi sama non oksidasi. Kalau yang non oksidasi cenderung dia warna alami yang keluar. Ini juga maksudnya ini warna alami ya. Contoh kalau kita bicara tentang teh hijau nih, teh hijau itu warna alaminya memang hijau gitu. Kemudian kita bicara tentang teh putih, warna alaminya bukan berarti putih loh, tapi dia akan cenderung ke tidak berwarna sampai ke arah warnanya kuning merah tipis banget gitu. Kemudian teh hitam itu sebetulnya warnanya itu yang bagus adalah ke arah merah tembaga dan seterusnya kayak gitu ya. Kalau dari khasiat sih utamanya yang harus diingat adalah si teh itu buat sistem imunnya tubuh. Oke. Buat sistem imun tubuh ya.
Nah, sistemnya itu sendiri yang nantinya akan ngebedain gitu. Sistemnya itu sendiri yang nantinya ngebedain apakah dia akan ke arah sel tertentu, imunitas tertentu, sampai ke utamanya adalah ke sifat antioksidan tadi. Nah, dari ketiga jenis teh yang tadi saya contohkan tersebut, termasuk yang specialty tea ini ya, itu ada teh putih, teh hijau, dan teh hitam. Itu tuh dia masing-masing komponennya ada yang berbeda tuh. Ada yang kalau oksidasi itu artinya dibiarin ya, sehabis digulung itu dia cenderungnya untuk sistem imun tubuh kayak teh hitam gitu ya. Antivirus juga bisa. Penelitian terakhir juga ngomongin soal COVID-20 bisa ngebantu banget. Kemudian ada teh hijau yang nggak dioksidasi, jadi habis dipetik tuh langsung dipanasin supaya mati tuh si enzim-enzimnya ya, supaya hancur. Habis gitu ada yang teh hitam yang dibiarkan oksidasi, atau teh oolong juga biarkan oksidasi. Kalau teh putih itu semi oksidasi juga sih, kayak gitu ya. Kami ingin mengenalkan khususnya ke masyarakat Indonesia yang udah kenal teh banget. Cuman sayangnya kita itu kenal teh yang punten kurang bagus. Saya sendiri termasuk di sana. Kita dikenalkan teh kalau nggak ada batangnya itu bukan teh. Ketika saya di sini itu justru kebalik. Teh itu justru yang harusnya nggak ada batangnya gitu ya. Dan saya tuh dikenalkan sama punten teh yang ada batangnya dan beraroma jasmin, beraroma melati. Itu yang saya tahu teh yang bagus zaman dulu. Ketika saya di sini, teh yang nggak ditambahin jasmin itu bisa keluar jasmin. Di sini udah ada, gitu ya. Beberapa produk yang heritage, ada juga kemudian yang oolong, itu dia udah punya jasmin. Termasuk juga yang silver needle-nya itu sendiri, itu dia udah punya jasmin sendiri, nggak usah ditambahin si jasmin, gitu. Kemudian kenapa yang batang jadi nggak bagus pada akhirnya? Karena saya belajar di sini, justru komponen yang bikin bagus buat kesehatan itu ada di pucuk, di yang muda-mudanya. Kalau ngomongin batang, ternyata itu adalah daun-daun tuanya, daun-daun yang sudah secara nilai kesehatannya itu udah jauh dibandingin yang atas. Kayak gitu sih. Kami ingin mencoba untuk mensosialisasikan lagi, memberikan informasi bahwa Indonesia itu punya lahan bagus, lahan luas untuk teh. Tapi masyarakatnya itu sendiri masih konsumsi teh bukan untuk kesehatan mereka gitu. Ya, teh itu yang bagus itu dari kebunnya. Jadi kami tea maker atau peneliti di akhir itu mencoba untuk bisa mempertahankan dan mengeluarkan potensi dari tanaman teh tersebut. Jadi buat teman-teman yang baru kenal teh, mangga silakan mencoba teh yang bagusnya ya, dan hindari yang manis-manisnya dan yang dingin-dinginnya. Kemudian juga selain daripada itu, buat teman-teman yang mungkin sudah ada di bidang teh, petani dan seterusnya, disayang tanamannya, petik dengan baik sesuai dengan juknisnya, karena nanti akan kembali ke teman-teman sendiri manfaat dari teh itu sendiri, baik secara finansialnya ataupun juga secara nilai kesehatan buat diri teman-teman itu sendiri. Gitu sih paling. Terima kasih Kang Hilman. Selamat pagi. Pagi.